Baik, saya izin memulai presentasi untuk hari ini. Selamat siang, teman-teman sekalian. Kami dari Shopee yang akan mempresentasikan mengenai platform kami. Jadi sedikit fakta, Shopee adalah salah satu e-commerce yang paling sering diakses dan paling sering digunakan di Indonesia. Menurut tahun 2025, data kami menyatakan bahwa 53% masyarakat Indonesia memilih untuk membuka Shopee di antara platform-platform e-commerce lainnya. Presentasi boleh di next. Berikut adalah tim yang mempersiapkan presentasi kami hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, pada era digital saat ini, tadi Bapak Ibu sudah melihat bahwa ada banyak e-commerce ataupun platform-platform online lainnya yang ada di Indonesia. Namun persaingannya sangatlah ketat. Dan maka dari itu, Shopee perlu untuk terus mempertahankan poin-poin penting seperti relevansi terhadap pengguna, lalu engagement, dan juga loyalitas konsumen agar kami bisa terus mempertahankan platform kami sebagai e-commerce yang paling sering dipilih. Dan apa saja hal-hal yang dimiliki oleh Shopee untuk menjadi pilihan utama? Yang pertama adalah kemudahan untuk berbelanja kapan saja dan di mana saja, melalui handphone, melalui laptop, dan berbagai device lainnya. Lalu harga kami itu sangatlah kompetitif dengan berbagai macam promo, voucher, dan juga promo gratis ongkir. Dan juga produk kami sangatlah beragam, dimulai dari produk untuk kehidupan sehari-hari, untuk jajan, dan lainnya. Lalu untuk di Shopee sendiri, sistem pembayaran kami sangat aman dan juga fleksibel, dan kami bekerjasama dengan berbagai macam platform. Lalu pengiriman kami cepat, kami juga memiliki kurir kami sendiri, dan juga banyak pilihan jasa logistik lainnya. Kami juga banyak fitur interaktif seperti Shopee Live dan juga Shopee Video yang membantu pelanggan bisa berinteraksi dengan para penjual dengan baik. Dan Shopee itu menyediakan platform e-commerce yang menjadinya memudahkan masyarakat untuk bisa membeli dan juga menjual produk secara online dengan aman, cepat, dan juga praktis. Shopee juga menawarkan berbagai macam fitur yang memudahkan pembeli sehingga kami bisa terus dipilih sebagai e-commerce yang menjadi pilihan pertama para pembeli. Oke, baik. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang market opportunity dari Shopee. Yang pertama, Shopee memiliki peluang pasar yang sangat besar karena meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia. Saat ini, sekitar 66% penduduk memiliki daya beli yang sangat tinggi dan mereka ini terbiasa berbelanja secara online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, masih banyak masyarakat di Asia Tenggara yang tergolong unbanked dan underbanked, sehingga layanan seperti Shopee Pay dan Shopee Pay Later menjadi solusi yang memudahkan transaksi digital. Tidak hanya itu, pasar juga didominasi oleh generasi muda yang sangat aktif menggunakan media sosial. Hal ini membuat fitur seperti Shopee Live, Shopee Video, dan berbagai program interaktif lainnya mampu menarik minat konsumen dan mendorong keputusan pembelian. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang bisnis model, di mana Shopee memperoleh pendapatan dari berbagai sumber. Yang pertama, melalui biaya transaksi dan biaya administrasi yang dikenakan pada setiap pembelian di platform. Yang kedua, Shopee juga mendapatkan komisi penjualan, terutama dari toko resmi dan brand besar yang bergabung dalam Shopee Mall. Selain itu, Shopee juga menyediakan layanan iklan berbayar, seperti Shopee Ads, yang membantu penjual mempromosikan produk mereka. Sumber pendapatan lainnya berasal dari layanan keuangan seperti Shopee Pay dan Shopee Pay Later, serta berbagai layanan tambahan yang mendukung penjualan dalam meningkatkan visibilitas dan penjualan produknya. Selanjutnya adalah go-to-market strategi yang kami pakai. Jadi yang pertama itu ada awareness dan algoritma. Kita di sini menggunakan Shopee Ads dan optimisasi kata kunci agar produk naik di algoritma pencarian Shopee. Lalu selanjutnya ada engagement atau interaksi. Kita menggunakan Shopee Live, Shopee Video, juga racun-racun barang Shopee dan fitur giveaway saat live. Lalu ada conversion atau transaksi. Ini fitur kita memiliki banyak voucher toko, voucher gratis ongkir, serta banyak promo flash sale. Lalu ada retention dan retargeting. Shopee memiliki fitur iklan retargeting, menampilkan iklan ke orang yang cuma memasukkan produk ke keranjang tapi belum check out, dan fitur Shopee Fans atau pengikut toko untuk menjaga loyalitas pelanggan.
Jadi Shopee memimpin pasar e-commerce Indonesia dengan dominasi mutlak sebesar 53,22% melalui ekosistem ekonomi digital dan layanan finansial terintegrasi. Untuk menjawab tantangan relevansi tren belanja, interaksi, dan loyalitas konsumen, Shopee memanfaatkan peluang pasar yang besar, peningkatan daya beli dari 66% populasi kelas menengah, kebutuhan inklusi keuangan bagi lebih dari 70% populasi unbanked melalui ShopeePay dan ShopeePay Later, serta memasukkan 140 juta lebih generasi yang aktif di media sosial yang responsif terhadap fitur interaktif. Monetisasi ekosistem dijalankan secara berkelanjutan melalui biaya transaksi, komisi Shopee Mall, iklan mandiri, dan layanan finansial. Didukung strategi pasar adaptif dari kolaborasi kreator, Shopee Live promo langsung, hingga retargeting berbasis algoritma. Shopee memiliki prospek pertumbuhan yang kuat, stabil, dan menjanjikan bagi masa depan digitalisasi regional. Oke, sebagai penutup, dapat kita simpulkan ya bahwa Shopee telah menjadi salah satu platform e-commerce yang banyak dipilih karena menawarkan kemudahan berbelanja, pilihan produk yang lengkap, metode pembayaran yang beragam, pengiriman yang praktis, serta beberapa promo yang menarik nih. Nah, dengan memanfaatkan Shopee secara bijak, kita bisa lebih mudah untuk berbelanja dan juga hemat dan juga efisien pastinya. Oke. Mungkin di sini ada teman-teman yang ingin bertanya, kita akan open Q&A. Saya mau izin bertanya, boleh? Pertanyaan, persilahkan. Oh ya, untuk pertanyaan pertama boleh kembali ke slide yang pertama. Nah, jadi berdasarkan data 2025, Shopee memang memimpin jauh di angka 53,22%. Namun, kita tidak bisa mengabaikan TikTok Shop yang berada di posisi kedua dengan 27,37%. Bagaimana strategi utama kalian agar persentase Shopee tidak tergerus oleh tren social commerce yang sangat masif ini? Saya izin menjawab. Jadi, agar Shopee ini bisa mempertahankan relevansi, kita itu tidak bisa lagi hanya mengandalkan etalase katalog statis. Pasar kita yang didominasi oleh generasi sosial savvy di Indonesia itu ada lebih dari 140 juta pengguna media sosial yang sangat responsif terhadap fitur belanja interaktif. Oleh karena itu, strategi utama kami adalah memaksimalkan engagement melalui Shopee Live dan Shopee Video. Fitur-fitur ini memancing user-generated content dan memanfaatkan gamification untuk mendorong keputusan pembelian secara langsung di dalam aplikasi. Seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Untuk strategi konversinya kan ada di bagian go to market ya. Nah, kalian sering menyebutkan strategi retargeting. Seringkali konsumen hanya memasukkan banyak ke keranjang kan, lalu meninggalkannya. Bagaimana sistem ini benar-benar bekerja untuk menjaga loyalitas dan memastikan transaksi terjadi? Saya izin menjawab. Betul bahwa fenomena itu sering terjadi dan disitulah fitur iklan retargeting berbasis algoritma kami itu bekerja. Dan sistem ini secara otomatis menampilkan kembali iklan produk pada pengguna yang sudah memasukkannya ke keranjang, namun belum melakukan checkout. Langkah ini itu memastikan bahwa produk kita tetap berada di top of mind sang pengguna. Selain itu, kami juga memadukan dengan fitur Shopee Fans atau pengikut toko. Kombinasi ini itu tidak hanya mendorong konversi jangka pendek, tapi juga memelihara loyalitas pelanggan untuk jangka panjang. Gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya jika ada. Ya, saya juga punya beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, dalam presentasi Anda menjelaskan bahwa Shopee memiliki banyak strategi, seperti Shopee Live, Flash Sale, dan juga voucher, untuk meningkatkan engagement dan penjualan. Namun, menurut Anda, apakah strategi yang paling efektif untuk diprioritaskan jika perusahaan memiliki anggaran pemasaran yang terbatas? Mengapa Anda memiliki strategi tersebut dibandingkan strategi lainnya? Baik, saya izin menjawab.
Jika anggaran terbatas, kami akan memprioritaskan Shopee Live karena satu strategi ini dapat meningkatkan awareness, engagement, sekaligus conversation. Melalui live streaming, penjual dapat berinteraksi langsung dengan calon pembeli, menunjukkan produk secara real-time, serta memberikan promo khusus yang mendorong keputusan pembelian. Dibandingkan dengan hanya memasang iklan, Shopee Live memiliki potensi menghasilkan interaksi dan penjualan yang lebih tinggi. Terima kasih jawabannya. Saya memiliki pertanyaan selanjutnya, yaitu kalian menjelaskan bahwa Shopee memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, seperti transaction fees, advertising revenue, seller services, hingga financial services. Menurut kalian, sumber pendapatan mana yang memiliki potensi pertumbuhan paling besar dalam beberapa tahun ke depan? Dan mengapa perusahaan sebaiknya lebih memfokuskan pengembangannya pada area tersebut? Silakan jawab. Baik, saya izin menjawab lagi. Menurut kami, financial services ini memiliki potensi pertumbuhan yang paling besar. Hal ini didukung oleh masih banyaknya masyarakat Asia Tenggara yang belum memiliki akses penuh terhadap layanan perbankan. Dengan layanan seperti Shopee Pay dan Shopee Pay Later, Shopee tidak hanya memperoleh pendapatan dari biaya transaksi dan layanan, tapi juga mampu meningkatkan frekuensi transaksi karena proses pembayaran menjadi lebih mudah dan fleksibel. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup. Boleh dilanjut. Mungkin ada yang punya pertanyaan lagi? Baik, saya izin bertanya. Dalam problem statement, dijelaskan bahwa Shopee harus terus mempertahankan relevansi, engagement, dan loyalitas konsumen di tengah persaingan e-commerce yang semakin ketat. Menurut kalian, dari ketiga aspek tersebut, mana yang paling penting untuk diprioritaskan agar Shopee tetap menjadi platform pilihan utama dan mengapa? Oke, terima kasih Keisha atas pertanyaannya. Akan saya jawab. Untuk menurut kami sendiri ya, aspek yang paling penting untuk diprioritaskan adalah yang pasti loyalitas dari konsumen. Alasannya karena pelanggan yang loyal tidak akan melakukan pembelian berulang, tetapi juga cenderung merekomendasikan Shopee kepada orang lain, misalnya kepada teman, keluarga, dan sebagainya. Nah, loyalitas inilah yang juga membuat pelanggan tidak mudah berpindah ke platform e-commerce yang serupa, meskipun ada banyak promo gitu ya. Nah, untuk membangun loyalitas ini, Shopee juga perlu meningkatkan kualitas layanan pastinya, memberikan pengalaman belanja yang nyaman, memberikan promo yang relevan, serta menjaga juga nih keamanan transaksinya. Dengan loyalitas yang kuat, relevansi dan engagement kita juga nantinya akan lebih mudah dipertahankan dalam jangka waktu yang lebih panjang, begitu. Baik, saya izin bertanya satu lagi. Pada value proposition dijelaskan bahwa Shopee menawarkan harga kompetitif, pilihan produk yang beragam, sistem pembayarannya aman, pengiriman yang cepat, serta fitur interaktif seperti Shopee Lite dan Shopee Video. Menurut kalian, apakah kombinasi keunggulan tersebut sudah cukup untuk mempertahankan posisi Shopee sebagai pemimpin pasar atau masih ada inovasi yang lain yang perlu dikembangkan? Jelaskan alasan kalian. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Akan saya jawab. Menurut kami, kombinasi dari keunggulan tersebut sudah menjadi fondasi yang sangat kuat sebetulnya. Tetapi belum cukup jika kami Shopee ingin mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi. Hal ini dikarenakan kebutuhan dan perilaku konsumen itu pasti terus berubah ya. Dan juga sementara persaingan dengan platform lain seperti TikTok Shop itu semakin ketat sekali. Nah, oleh karena itu, Shopee juga perlu terus untuk berinovasi. Misalnya dengan meningkatkan personalisasi rekomendasi produk berbasis AI, gunanya untuk mempercepat layanan pengiriman, ataupun memperkuat program loyalitas pelanggan, serta menghadirkan pengalaman belanja yang lebih interaktif, dan juga lebih efektif tentunya dengan fitur live shopping dan konten video. Dengan terus begitu, dan kami terus berinovasi tentunya, Shopee dapat menjaga kepuasan pelanggan, dan juga meningkatkan daya saing gitu ya, dan mempertahankan posisinya sebagai platform e-commerce pilihan utama. Begitu. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin cukup sekian meeting kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkesempatan untuk hadir. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semua.